Dan mostly film-film dengan tema cabin fever itu ya selling point-nya adalah di Halo Sobat Cinefil, Assalamualaikum. Gimana kabar kalian minggu ini? Kali ini ketemu lagi sama gue, Patriot Ulul, di Pat Movies, yang mana gue akan review satu film horror thriller, thriller crime sih lebih tepatnya. Dan judulnya adalah The Strangers Chapter 1. Dan film ini udah tayang hampir sekitar semingguan ya di beberapa bioskop di Indonesia. Memang nggak semuanya tayang. Dan kalau kalian mungkin udah nonton, mungkin bisa kasih review kalian di kolom komentar. Atau kalian belum nonton, mungkin bisa nonton review ini dulu, atau mungkin kalian mau nonton, feel free to do so. Dan film ini disutradarai oleh Renny Harlin ya, seorang sutradara yang udah cukup tua banget. Buat dalam artian kawakan, dalam artian memang udah beberapa film action, bahkan Die Hard 2 itu dia disutradarai. Di Blue Sea yang film hiu yang lumayan legendaris dia juga sutradarai. Jadi sebenarnya sebelum nonton film ini ada sedikit ekspektasi lah kalau filmnya akan melebihi dari film sebelumnya, karena film ini sebenarnya adalah film yang meskipun standalone, ini nggak ada hubungannya sama film sebelumnya ya, tapi ceritanya terinspirasi dari film sebelumnya, yaitu dengan judul yang sama juga, The Strangers, yang rilis tahun 2008. Waktu itu masih dibintangi sama Liv Tyler dan Scott Speedman ya kalau nggak salah. Dan film ini akan dibintangi oleh Madeleine Petsch ya. Madeleine Petsch ini memang nggak terlalu banyak main di film-film layar lebar di Amerika, cuma dia cukup terkenal karena ada satu drama remaja yang pernah dia main di situ, yaitu Riverdale. Mungkin bagi kalian yang pernah nonton Riverdale mungkin bisa kasih di kolom komentar, karena jujur gue nonton Riverdale dan gue nonton terakhir drama coming of age Amerika itu ada, kalau nggak salah, adalah 13 Reasons Why, dan itu udah lama banget sih. Hannah Baker, gue inget banget. Dan lawan mainnya adalah Troy Gutierrez, dan Troy Gutierrez juga sama, dia juga nggak banyak main di film layar lebar, cuma di tahun lalu kalau nggak salah ya, correct me if wrong sih, dia main di Hocus Pocus 2, walaupun dia sebenarnya lebih terkenal karena main di satu drama juga, yaitu Teen Wolf ya, yang udah lama banget, 2011 kalau nggak salah ya mulainya. Dan plot dari film ini sebenarnya nggak beda jauh dari predecessornya, yaitu pendahulunya, yaitu film dengan judul yang sama tahun 2008, di mana ada satu pasangan di sini bernama Ryan dan Maya yang sedang menuju satu tempat yang mana mereka melewati satu provinsi sih bisa dibilang, namanya adalah Oregon, dan di mana mereka lewat satu kota kecil bernama Venus. Kemudian mereka berhenti di satu rumah makan, dan ketika habis makan ternyata mobil mereka itu tiba-tiba rusak dan mereka nggak bisa melanjutkan perjalanan, dan akhirnya mobil mereka itu harus ditinggal dan mereka itu harus terpaksa menginap di satu penginapan ya, semacam Airbnb lah, tapi Airbnb ini adalah di sebuah kabin, yang mana kabin ini di tengah hutan. Pada akhirnya kedua pasangan ini mendapatkan teror lah dari psikopat, nggak cuma satu atau dua tapi tiga, yang mana tiga psikopat ini meneror mereka ini, atau meneror dua pasangan ini sepanjang malam lah. Dan jujur gue ngerasa nonton film ini itu terlalu draggy sih, terlalu lama, mau slow burn tapi nggak mateng-mateng. Dalam artian film ini sebenarnya nggak lama karena hanya 80 menit atau nggak nyampe 90 menit lah, correct me if wrong ya, tapi baru intens banget sekitar 20 menitan terakhir lah, yang mana selama 1 jam itu mungkin kayak setengah jam itu kita nggak dilihatin apa-apa, cuma ya pasangan yang sedang happy tiba-tiba mobil mereka rusak, dan setengah jam berikutnya itu ya cuma dilihatin glimpse dari para psikopat ini, dan baru 20 menit terakhir itu sedikit intens lah. Tapi gue jujur ngelihat aksi-aksi dari psikopat ini, terutama pas glimpse ini tuh kurang nendang lah, kurang creepy lah bisa dibilang. Nggak kayak, ya mungkin ini sedikit terlalu lebay sih kalau misal mau dibandingkan ke Halloween ya, Michael Myers, atau mungkin ke Screams, yang mungkin memang konteksnya karena pemerannya terlalu banyak, atau mungkin ya victimnya tuh bakal dibikin banyak, memang slow burn ini akan work. Tapi karena di sini cuma 2 orang korbannya dan psikopatnya lebih banyak daripada korbannya, memang di sini nggak bisa dibikin kayak mereka. Tapi memang menurut gue yang biasa nonton, kalau ada satu psikopat aja udah overpower, terus di sini harus ngelibatin 3 psikopat dengan action atau dengan scene-scene yang menurut gue dangkal, bisa dibilang jumpscare di sini juga nggak works lah menurut gue. Karena gue ngelihat psikopat-psikopat di sini itu kesannya kayak orang iseng aja. Dalam artian memang kalau misalkan kita bandingkan dengan Scream atau Michael Myers ya, mereka ini kan ngumpet atau sneak in ke satu rumah, tapi memang ketika tujuannya udah tercapai atau momennya udah dapet ya mereka akan langsung eksekusi. Sementara di sini tuh malah kayak terkesan nunggu aja, karena ada satu scene di mana Maya ini sendirian ya, kan ditinggal si pacarnya si Rian ini keluar, dan
psikopat ini cuma glimpse aja gitu loh. Oh, ada psikopat di belakangnya. Karena menurut gue film ini sebenarnya secara storyline atau plot ya cukup formulatik lah. Dan untuk film dengan tema yang ada di kabin, yang temanya mengusung cabin fever ya, entah itu horror thriller atau crime thriller, itu referensinya udah banyak banget. You name it lah, dari Evil Dead, dari Cabin in the Woods, I Spit on Your Grave, sampai terakhir Knocks on the Cabin, itu udah banyak banget. Dan mostly film-film dengan tema cabin fever itu ya selling pointnya adalah di cabin invasionnya ini, entah itu diinvasi oleh setan, entah itu diinvasi oleh psikopat, atau entah itu diinvasi oleh penjahat atau perampok. Ya sebenarnya itulah yang jadi selling point utama mereka. Dan menurut gue hal tersebut itu nggak didapat di film ini, karena home invasionnya itu menurut gue ya terlalu main-main. Entah itu memang yang diinginkan sutradara ya, atau ada plot lain ya, mungkin gue bisa salah, karena ini pendapat pribadi gue sendiri. Dan entah karena tersebut atau emang karena nggak tahu mau ngapain selain hanya untuk nunjukin kalau psikopat-psikopat ini creepy gitu. Walaupun menurut gue pribadi ada hal menarik ya sebenarnya di film ini, yaitu ketika warga kotanya yang mana ada 2 anak kembar kalau nggak salah ya, yang ngasih satu selebaran kalau God will save you, itu kelihatan agak creepy sih. Creepy yang menurut gue natural, dan langsung ngingetin gue ke satu series berjudul Supernatural ya, yang ada satu episode judulnya adalah Scarecrow, di mana ya ada satu warga kota lah yang bisa dibilang kayak pesugihan ala-ala Norse mythology ya, yang mana harus menumbalkan pasangan untuk kemakmuran kota. Gue pikir tuh akan dibawa ke arah situ. Walaupun kalau melihat endingnya ini kayaknya sih nggak ke situ, cuma gue belum bisa memastikan sih, karena film ini kan dibikin 3 chapter ya. Ini baru chapter 1, kita harus lihat sampai chapter 3 baru bisa put into conclusion ya. Atau mungkin lu punya teori lain ya, mungkin lu bisa share di kolom komentar, kita bisa sharing knowledge di sini. Tapi menurut gue satu hal yang gue nggak terlalu suka ya, atau bisa bilang malah gue nggak suka di film ini adalah kekripian yang terlalu dibuat-buat sih. Walaupun sebenarnya gue bisa maklumi kenapa psikopat atau karakter yang jadi psikopat harus dipakein topeng ya, kayak Michael Myers juga pakai topeng atau Scream juga pakai topeng. Cuma menurut gue topeng yang dipakai di karakter ini itu lebih ke topeng orang-orangan sawah ya, yang bagi gue kurang intimidatif aja sih. Karena menurut gue bahkan untuk film B-class ya, kayak Wrong Turn yang serinya mungkin udah 5 atau 6, itu emas yang dipakai psikopat atau topeng yang dipakai psikopat di sana itu lebih intimidatif sih. Dan juga untuk visual dari film ini ya, terutama tone warna untuk film ini menurut gue itu kurang gelap sih. Gue ngerasa itu di dalam kabin ya, maksudnya di kabin tengah hutan, tapi kayaknya itu terang aja di sekitar. Dan jujur awalnya setelah gue ngelihat chapter 1 aja udah kayak gini, gue itu skeptis kalau chapter 2 itu bakalan dilanjut atau sampai ke layar lebar ya. Tapi ngelihat gross revenue dari film ini itu hampir 4 kali lipat dari biaya produksi ya, gue harus bilang ya it will. Walaupun sebenarnya gue nggak melihat urgensi harus dibikin sampai 3 chapter ya, tapi ya correct me if wrong, mungkin lu punya teori lain. Apakah mungkin di chapter 2 itu bakal dibikin lebih intens dari awal sampai akhir, atau mungkin kualitasnya masih akan tetap sama, cuma ngandelin orang masih akan curious tetap ya, untuk chapter 2 ini bakalan seperti apa. Ya sama lah kayak satu franchise balapan yang udah mau ke 11 ya, yang sebenarnya formulanya itu-itu aja, cuma jualan aksi sama jualan aktor, yang bakalan tetap ada seri-seri berikutnya karena memang ya mereka selalu untung. Dan gue juga nggak yakin ketika rugi 1 kali mereka bakalan langsung stop bikin film atau bikin seri selanjutnya untuk film tersebut. Ya mungkin rugi 2 atau 3 kali mungkin mereka baru bilang oke guys, we broke. Oke, mungkin cukup segitu aja review film ini dari gue. Untuk skor gue kasih 5/10, karena sebenarnya film ini meskipun formulatik tapi masih ada aspek lain yang bisa menutupi storyline yang gitu-gitu aja. Contohnya aksi home invasion yang lebih ciamik, atau persona psikopat yang mungkin lebih intimidatif di sini. Tapi karena ini baru chapter 1 ya, mungkin menurut gue ini bisa dianggap sebagai introduction yang kurang nendang. Dan gue berharap semoga di chapter 2 sedikit lebih intensified ya, mungkin ada beberapa aspek yang bisa menutupi hal-hal yang tadi kurang di chapter pertama. Oke, kalau misalnya udah beda pendapat, please share di kolom komentar, kita bisa diskusi di situ. Kalau lu suka video dan channel ini, please like and subscribe. See you in the next movie review. Bye bye sobat Cinefil.